Halo guys, jadi di sini sekarang gue Aisyah Malansa. Sekarang posisinya tanggal 31 Mei tahun 2024 dan gue sekarang lagi duduk di kelas 10D SMA Negeri 6 SMA Negeri 66 Jakarta. Jadi ada satu hal yang pengen banget gue ceritain dan mungkin ini bisa jadi memori baik untuk kita semua nanti ke depannya. Jadi selama ini tuh mungkin gue bisa dibilang hopeless romantic ya, hopeless romantic. Bener-bener gue itu jujur nggak pernah merasa di PDKT-in sama cowok ataupun gak ada cowok yang PDKT gitu ke gue. Even deket pun itu nggak tahu ya. Kayak gue mau cerita mulai dari SMP gue suka sama satu orang inisialnya D, itu kelas 8, teman kelas gue pas kelas 8, naik kelas 9 kan di rolling, jadinya beda. Naik kelas 9 gue suka sama si D yang pertama itu 6 bulan doang, dari bulan April sampai akhir September mungkin. Terus Oktober awal itu gue suka lagi sama orang baru di kelas 9. Iya, di kelas 9 nggak sih? Di kelas 9 awal-awal suka lagi sama orang yang misalnya D juga. Dan gue suka sama dia tuh terlama banget, 1 tahun lebih mungkin. Sampai sekarang gue nggak tahu ya, tapi kayaknya kalau sekarang udah nggak suka. Misalnya dia juga, dia sekolah di sekolah favorit, terus juga agamanya dia sekarang lagi sekolah di sekolah favorit. Dia pintar, terus dia juga OSIS di sekolahnya. Oke, singkat cerita, gue tuh dulu di SMP kenal deket sama dia enggak, jujur gue nggak tahu suka sama dia gara-gara apa kan. Terus kayak tiba-tiba kok kayak beda gitu ya sama dia. Dia dibilang ganteng, cuman kayak enggak yang kayak anak hits gitu, dan dia tuh anaknya diem banget guys, sumpah. Si D itu tuh diem banget, D2 ya, sebenarnya kan ada D1 ada D2. Oke, itu gue bener-bener kayak gue sokap sama dia, gue cerita-cerita kayak nanya-nanya, gimana kelas 9X gitu kan, kelas 9X gimana, gurunya udah ulangan ini apa belum. Terus abis itu gue PDKT nggak berhasil. PDKT gue tuh maksudnya sama sekali jujur nggak ada niat pacaran sama sekali. Gue selama hidup itu nggak ada niatan deketin cowok buat pacaran, itu nggak ada sama sekali guys. Terus abis itu udah kan kita lulus, gue juga sempat confess sama dia tahun kemarin tanggal 1 April. Gue pulang terawih, gue confess bener-bener tujuannya untuk menyatakan apa yang gue rasa selama ini ke dia, mulai dari Oktober sampai dengan April itu. Dan I think banget ya, bener-bener kayak pure apa ya, emang salah kalau perempuan mengungkapkan apa yang dia rasa ke cowok? Enggak dong. Singkat cerita kan, udah dia tembus SMA. Nah, gue udah bener-bener sedih banget deh. Kayak gue di SMA ini bener-bener belak-belakan sama temen-temen baru gue. Kayak ini loh si D2 loh, ini gini orangnya. Udah kayak semua hal tuh gue lakuin kayak, oh cintaku D2. Tapi tiap tugas awal, tugas bahasa Inggris kan, bikin naratif teks, itu gue bikin dari cerita gue pas bareng sama dia tanggal 21 Mei 2023. Oke, next. Pokoknya tuh semenjak SMA itu si D2 ini jadi lebih asik, bener-bener asik banget, definisi asik banget. Jadi kayak dia tuh udah nggak kayak dulu lagi, udah nggak canggung. Bahkan kayak kita sempat ada satu event di Bulungan, dan itu kayak kita tuh sapa-sapaan, bener-bener kayak akrab banget, kayak gitu kan. Oke, ini adalah puncak inti cerita yang mau gue sampaikan. Itu temen sekelas, inisialnya D lagi, jadi kita sebut dia itu D3 ya. D3 tuh gimana ya, kita tuh sekelompok project, udah gue bukan aja ya di sini. Kita tuh sekelompok project. Oke, lanjut. Si D ini tuh gimana ya,
gue tiap cerita ke temen-temen tuh bingung karena gue sendiri pun nggak tahu apa yang dia rasa sebetulnya ke gue. Dan awal-awal tuh gue nggak ada rasa sama sekali, dan mungkin karena gue juga GR kayak ih kok nih cowok perhatian banget ya sama gue. Tapi that's why ini bener-bener bikin gue sedih banget. Kayak he is my first experience kayak tentang relationship tuh. Semua bayangan gue tuh kayak kita alamin berdua. Kita kode-kodean di repostan TikTok. Dia cowok pertama yang gue mintai sama TikToknya biar kita mutualan guys. Tapi dia sekarang jadi asing. I don't know why he do that to me. Gue bener gak tahu kenapa dia ngelakuin itu ke gue, dan apa alasannya pun gue sama sekali gak tahu. Bener-bener bingung banget. Padahal tuh kita dulu lucu banget, bercanda-bercanda, dia apa-apa juga nanya tugas ke gue. Kayak kenapa sekarang harus kayak gitu? Bener-bener kayak gue sampai nanya, lo Rizzy ya diginiin ya sama si C di kelas, dicie-ciein sama gue. Dia bilang, ya nggak apa-apa sih, cuma gue jadi malas aja ngobrol sama lo. Kayak maksud gue kenapa harus sampai malas ngobrol sama gue? Ngeselin banget gak sih? Kayak gue tuh udah ada rasa sama lo, kayak gue tuh sampai nangis-nangis, tau gak sih kadang tuh. Kan emang gue tuh bisa dibilang apa sih, air mata cetek gitu kan, gampang nangis. Terus kayak gue ngebayangin, ih dulu kok indah banget ya sama dia. Dia bener-bener yang bikin gue kayak bener-bener pertama kali loh gue ngerasain kayak main kode-kodean sama cowok yang gue suka. Kayak perasaan gue tuh direspon guys sama dia awal-awal tahun akhir 2023 itu direspon. Tapi semenjak itu juga dia juga mulai cuekin gue dan mulai berubah sikapnya, totally change, bener-bener berubah banget. Dan gue gak ngerti apa maksudnya dia berubah tuh, gue sama sekali gak ngerti guys. Bener-bener kayak no konteks banget, tiba-tiba ngejauhin gue yang mana kayak anjir black light cok. Ya bener-bener gak jelas banget pokoknya. Mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampein. Gue harap tonton sampai habis ya, buat nanti siapapun lo yang lihat ini, semoga lo sehat selalu. D3 ya, D3 temen sekelas gue kelas 10D, gue yakin satu kelas tahu. Ini tuh rahasia umum, bener-bener kayak semua orang tahu. Mungkin satu kelas sih, kalau teman kelas lain enggak. Satu pesan yang pengen gue sampein ke lo, kalau misal nanti lo lihat video ini di YouTube tanpa sengaja, tolong ditonton sampai habis. Dan gue cuma mau ungkapin kalau misal semoga lu terus fokus ke pendidikan lo terusin usaha orang tua lo jadi anak yang sukses, lo harus bisa banggain bunda sama papi lo ya. Terus tetap jadi D3 yang gue kenal, yang humoris, dan jangan ngerokok. Sampai kapanpun jangan nyentuh rokok, jangan nyentuh vape. Itu pesan gue buat lo. Dan kalau memang nanti kita berdua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gue yakin kita pasti akan bertemu dalam keadaan yang sudah sama-sama sangat baik di depan. Tapi kalau misal nanti lo ternyata sudah dapat wanita lain, semoga, nggak tahu deh, gue belum kebayang sampai sana. Pokoknya sehat selalu ya D3 dan teman-teman kelas 10D semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye bye. Salam dari Aini Salwa, calon Mabawi 2026 Kriminologi.